Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal ajam li syafa'ati wa ghayatil maram wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ahkam wa hadiyatan min lil muallifi hadzal kitabil mukarram asy-syaikh Az-Zarnuji sahibil maqam wa li masyayikhina wa li muallimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li futuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa alamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi'ilmihi wala lil jahili ay yaskuta bi jahli. Wa bi sanadil muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Baik, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa ansyadana Syekhul Imam Al-Ajal Qawamuddin Hamad dan Ibrahim bin Ismail As-Safaru Imlaul Qadil Khalili Ibni Ahmad Sajrozi. Jadi ada seorang ulama yang bersenandung yang mengungkapkan dalam sebuah syair Uqdumil ilma khidmatal mustabidi, mengabdilah kepada ilmu. Berarti uqdumil ilma khidmatal mustabidi, mengabdilah kalian kepada ilmu khidmatal mustabidi, dengan pengkhidmatan yang sebenar-benarnya agar engkau mendapatkan manfaat, agar mendapatkan faidah dari keilmuan. Jadi gini, kalau ngaji jangan nanggung gitu. Kalian lagi ngaji jangan nanggung. Biar kemanfaatan dari ilmunya, faidah dari ilmunya itu kalian dapat. Berkhidmat atau berkhidmat? Khidmat, kalau bahasa itu khadimun itu artinya pembantu. Pembantu kalau lagi pembantu udah kerja, kita kalau lagi kerja sama orang, kita kan mengabdikan diri kepada orang itu gitu. Misalkan di sini ada warung, kalian kerja di warung itu, kan kalian disuruh sama bosnya, kerjanya sama bos, apa disuruh ini, suruh itu, suruh ke sini, suruh ke sono. Itu kalian kan ini nurut. Nah, maksudnya gitu, khidmatkan diri kalian untuk ilmu, untuk belajar, untuk ngulang-ngulang gitu. Untuk ngulang-ngulang pelajarannya. Jadi siang malam, capek nggak? Capek. Nuntut ilmu capek nggak? Capek. Jadi kalau orang bilang nuntut ilmu enak gitu itu bohong gitu. Nuntut ilmu itu benar-benar capek. Tapi capeknya itu akan menjadi kenikmatan. Kalau kemarin kita udah pernah bahas, sudah lewat. Kalau kita bisa merasakan manisnya, nikmatnya nuntut ilmu, ya enak. Kayak kalian ngejalanin hobi kalian hobi main futsal. Main futsal capek nggak? Capek. Enggak, aku main futsal gak capek. Nggak mungkin gak capek main futsal. Pasti capek. Main futsal capek. Meskipun dia sering main futsal, ketika dia main lagi pasti dia akan merasakan capek. Gitu. Tapi seneng gak? Seneng. Ini anak-anak kecil demen main hujan-hujanan gak? Kemarin main hujan-hujanan seneng gak? Main hujan-hujanan seneng kan? Ngerasain capek gak? Ngerasain capek, kadang-kadang enggak lah, saya kadang enggak ngerasain capek. Iya, karena apa? Karena seneng. Udah seneng. Orang kan hujan capek, nyerosot sini, nyerosot sono, nyerosot sini, capek ya. Lari-lari sini sono, sini sono. Sebenarnya capek, tapi karena dia ngerasain nikmatnya main hujan-hujanan, akhirnya capeknya hilang. Enggak merasakan capeknya. Nah, dalam syair ini dikatakan, khidmatkan diri kalian dalam menuntut ilmu. Nanti lelahnya enggak akan terasa. Capeknya, ngantuknya, gitu, itu nggak akan berasa. Ini mondok ya? Mondok ya? Masih mondok kan? Di mana mondoknya? Di Bogor. Pesantrennya mana?
Nurani punyanya Kiai Yazid. Ustazah Bahijah bukan? Bukan Ustazah Bahijah. Oh, Darus Mustafa Nurani. Orang mondok capek kan mondok. Ngantuk kan. Jadi hanya nih apa yang mondok nih temennya. Capek. Orang enak-enak tidur dibangunin. Lagi orang tidur nih. Kalian mungkin masih tidur. Udah dibangunin. Suruh tahajud, suruh sholat subuh. Habis subuh kan enak-enak tidur. Dia suruh ngaji, ulang-ulang hafalan, gitu kan kegiatannya. Lagi mau main dulu nih, gitu kan, suruh mandi. Enak main dulu, suruh mandi. Gitu. Jadi capek. Cuma capeknya kalau kita bisa merasakan manisnya, ya kita berkhidmat sebenar-benarnya, nanti bisa ngerasain manisnya untuk ilmu, akhirnya enak. Gitu. Kayak makan makanan yang kalian suka, udah kenyang banget. Tapi karena kalian suka, masih aja dimakan. Terus kenapa? Karena kita suka. Nah di situ, biar kita mengkhidmatkan diri kita agar kita tidak lelah dalam ilmu. Senang aja bawaannya gitu. Wa adib darsahu bifi'lil hamidin, dan dawamkan, biasain darsahu belajarnya bifi'lil hamidin dengan perbuatan-perbuatan terpuji. Jadi kalau menuntut ilmu berhasil, harus ngerjain perbuatan-perbuatan yang terpuji. Kok saya malam Jumat ngaji kayaknya kagak ingat apa barang satu pun. Itu dibarengin sama perbuatan-perbuatan negatif, maksiat, durhaka sama Allah. Jadi kalian gak bisa ngerasain, kok gua kagak apa-apa ya. Gua ngapalin Quran susah banget. Ya, ngapalin Quran susah banget. Mungkin ada sesuatu dosa yang kalian dawamin, yang kalian lakuin terus. Ya. Makanya jangan dibarengin kebaikan sama keburukan gitu. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur aduk yang baik sama yang buruk. Ya, karena kalau yang baik itu sama yang buruk enggak bisa bercampur. Ya, enggak bisa bercampur. Yang baik dan yang buruk itu enggak bisa bercampur. Ya, paham? Paham ya? Wah, perhatiin. Deh. Kau lebih sih, ya lagi ngaji ya. Nah, wa inda ma hafizta syai'an a'idhu, apabila kalian menghafal sesuatu, ya, a'idhu, ulang-ulang. Kalian lagi ngapalin apa nih? Ada yang lagi ngapalin kitab Hidayatus Sibyan. Jangan udah hafal nggak diulang-ulang. Ya lupa. Kalian ngapalin Al-Quran misalkan, ulang-ulang. Caranya gimana? Minimal lagi sholat. Lagi sholat nih, lagi ngapalin surat apa? Kabihis, Al-A'la ya. Lagi sholat, pakai, baca. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Ulang tuh. Rakaat keduanya ayat surat apa lagi yang lain? Gitu. Itu ulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, ya lupa. Ya, paham? Lagi ngapalin apa nih? Jangan yang lagi ngaji Iqra. Jadi ulang-ulang di rumah. Jangan ngandelin cuma ketemu sama guru ngajinya di pengajian. Yang anak al-mutakin, makanya al-mutakin cuma ngandelin ketemu di al-mutakin doang. Yang ngaji sama Pak Muslimah, sama Ustaz Muslimah cuma ketemunya ngandelin ngajinya, bacanya. Pas ketemu sama Pak Ustaz Muslimah doang. Ya lama misalnya. Oh, gua nggak bisa. Iya ya lu kata ulang-ulang. Ya nggak bisa. Paham nih? Ulang-ulang. Iqra berapa? Lagi Iqra 4. Halaman berapa misalkan? Misalkan di Iqra 4 di lembar kelima gitu. Di lembar kelima Iqra 4. Habis baca sama Pak Musliman, di rumah diulang lagi. Tanya sama teman yang ngajinya udah jauh. Coba dah. Lu liatin gua dah. Ya, gua mau baca nih Iqra 4. Ya, gua bener gak nih? Ya bener, ulang lagi sekali lagi. Ulang lagi. Ulang sampai 5 kali. Nah, besok gua ketemu sama Pak Musliman nih. Gua baca. Nah, nanti pindah gitu. Ya, kalau nggak diulang-ulang, ngandelin cuma ketemu di pas pengajian, ya lama. Ketemu, bacanya jelek, salah mulu, nggak pindah lagi. Sampai tua, Iqra udah terus. Ya, Iqra 4, Iqra 5, lu pindah-pindah. Kenapa? Ya pantesan maka ulang-ulang gitu, Pak. Paham ya?
di rumah ulang-ulang. Ya, baru kita di depan. Boleh. Tsumma akidhu ghayatan ta'kidi. Kemudian kokohkan, ya. Niatnya kokohkan kalau ngaji, dengerin. Kalau ngaji niatnya kokohin. Nah, jadi kalau teman lagi mau pengen ngaji, teman ngajak main, gak bakalan goyah. Ya, ghayatan ta'kidi pada puncaknya kekokohan, kekuatan. Niatnya tuh ibarat kita nulisnya di atas batu. Paham nggak bisa batu? Ya, diukir. Itu nggak bisa dihapus. Hapus pakai apa nggak bisa. Dicek malah makin bagus. Ya, itu niat kita. Kalau ibarat menggigit, gigit dengan gigi geraham. Jangan gigi depan. Kalau gigi depan gampang copot, bisa terlepas. Tapi kalau gigit pakai gigi samping ini, gigi geraham kita itu kuat. Ya, kuat nggak bisa. Bisa pindah. Kalau nggak Sapia diantar pulang aja. Sapia, nggak bisa pindah. Ke belakangnya siapa? Di belakangnya Mega kalau nggak. Ya. Paham nggak nih? Ya. Jadi ulang-ulang ya. Fa'idha ma'aminta minhu fawatan. Nih. Apabila kau tidak yakin minhu dari keilmuan itu, dari ilmu yang kalian pelajari nggak yakin karena karena sering nggak diulang-ulang, fawatan hilang dia. Kalian ngaji, ya. Kalian contohnya paling gampang belajar baca Al-Quran. Udah bisa nih, udah sampai Al-Quran. Pak Muslimat pulang kampung nih, bentar lagi pulang kampung nih, mau lebaran, ya. Beliau kan kalau kampung lama ya. Dari Al-Quran ketemu lagi nanti pas beliau datang. Ya, bacanya berbata-bata lagi. Paham nih? Ya, kalau Pak Musliman nggak datang kan kalian nggak ngaji sama Pak Musliman, ya. Ulang-ulang di rumah. Nih kayak anak mutakin nih, libur seminggu di rumah diulang nggak diulang. Ya nanti dari bola lagi, begitu. Ini nyata adanya. Saya ketemu sama teman-teman, begitu. Setelah ngaji, udah khatam Al-Quran, udah gak pernah baca. Ketemu pas gede, ya gak bisa baca. Hilang satu-satu ilmunya. Hurufnya hilang satu-satu. Hilang harokatnya, hurufnya, ayatnya, kata demi katanya hilang. Paham ya? Jadi kalau udah bisa, jangan ditinggalin begitu aja. Jangan gak diulang-ulang. Sayang. Kalian belajarnya susah, hilangnya gampang banget. Alhamdulillah. Ya. Fantadib ba'dahu li syai'in jadi ya. Maka ketika itu ambillah ilmu yang baru setelahnya. Li syai'in jadi dari sesuatu yang baru. Ya. Ya, nanti kalau udah bisa sesuatu hal, jangan berhenti. Gua udah bisa baca Al-Qur'an. Gua udah bisa baca Al-Qur'an. Udah berhenti belajar Islam. Gak pernah ngaji lagi, salah. Ya, ketika kalian udah belajar, udah bisa baca Al-Quran, bukan berarti kalian otomatis udah masuk surga gitu. Wah, udah bisa baca Al-Quran, tenang aja, surga, gue udah punya kuncinya. Memang surga punya keluarga lo, gitu, punya om lo. Ya, jadi ketika kita bisa baca Al-Quran, nonton dulu, kalian baru bisa apa? Baru punya sesuatu untuk mengkaji Al-Quran lebih dalam lagi gitu. Udah bisa baca Al-Quran, ya. Mau masuk surga, tar dulu. Ada ilmu sholat, ada ilmu dagang yang kalian dagang, ada ilmu apa lagi? Ilmu fikih dan ibadah, persoalan ibadah yang harus kita pelajari. Jadi jangan berhenti dulu. Udah selesai, udah bakal masuk surga, udah hatam, gitu ya. Udah hatam 5 kali, gitu. Tar dulu. Karena Islam itu masih banyak ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, paham gak? Ya, ma'atikrari ma taqaddama minhu wa bina'i li sya'ni hadzal nazimi. Ya. Maka ulang-ulanglah apa yang telah lalu. Ya, nanti dulu semua. Ulang-ulang yang udah berlalu, yang udah kalian lewatin, diulang-ulang lagi. Gitu, ya. Ulang lagi, ya.
Jadi jangan kalian sepelein gitu. Jangan kalian sepelein. Dengerin nih, yang enak ngulang-ngulang itu ngajar. Makanya kalian nanti kalau udah bisa, amalin, ajarin ke orang lain, ke adiknya gitu. Adiknya nih ajarin nih, ini mau mondok, kan adiknya belum mondok nih, ajarin. Kenapa? Kalau kamu ngajarin ilmu yang kamu punya, itu dengan sendirinya kamu ulang-ulang. Paham gak maksudnya? Misalkan Iqra 1 kan kamu udah bisa, kamu ngajarin ke anak Iqra 1 kan kamu ulang lagi. Jadi nggak bakal lupa, ulang lagi. Begitu, paham? Paham ya? Mirja paham nggak? Naskah paham nggak? Ya. Waktina ilisani hadal masjidi, dan konsentrasi, ya, dan apa nih? Dan konsentrasilah, dan juga tambahlah ilmu-ilmu yang baru. Jadi jangan merasa puas ketika sudah bisa satu ilmu. Ya, nggak boleh. Udah bisa nih satu, jangan puas. Belajar lagi, sampai kalian benar-benar banyak keilmuan yang kalian pahami. Paham? Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.